maka Allah
mengingkari perintah Allah Ta'ala dan juga melanggar apa menjadi larangannya, maka Allah Ta'ala menghukum karena mereka kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat pedih siksaan. Ini peringatan kita, peringatan untuk kita sebagai kaum muslimin, bahwa tidaklah orang lalu dihancurkan oleh Allah Ta'ala melainkan karena perbuatan dosanya. Di antara mereka menolak sunnahnya Rasulullah, menolak sunnah para utusan Allah Ta'ala, menolak, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sumber balak, sumber bencana yang menimpa kepada manusia di permukaan dunia ini. Selanjutnya, kita tidak boleh meremehkan dosa, sekalipun dosa itu kecil. Karena dosa itu besar sebabnya karena dosa kecil. Bukankah orang zina itu diawali dengan melihat wanita itu sampai berlanjut jatuh kepada perbuatan zina? Na'udzubillah min dzalik. Bukankah perbuatan syirik yang itu menghapus amal penyebabnya karena mencintai orang yang saleh, sehingga akhirnya disembah, dimintai, kita tadi kuburannya dan juga yang lainnya? Maka ini adalah perbuatan dosa. Sebagaimana perkataan para ulama, las sahihu ma'al istimrar wal kabiru ma'al istighfar. Tidaklah dikatakan dosa itu kecil apabila dilakukan terus menerus, dan tidak dikatakan pula besar apabila orang itu bertobat. Oleh karena itu, kalau muslimin, mari kita adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang kita lakukan, dan kita bertobat sebelum jadinya azab yang Allah turunkan kepada hamba disebabkan bidunubihim, dosa mereka itu sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub, jauhlah dirimu dari meremehkan dosa. Fa inna masalah muhaqqaratid dzunub, karena perumpamaan orang yang meremehkan dosa itu kama sari qaumin nazaru batnal wadi, seperti kaum yang turun di tengah lembah. Ja'ada bi'udin, ja'ada bi'udin, orang itu datang dengan sepotong kayu, datang lagi dengan sepotong kayu, hatta hamalul ma amraju biha khubzahum, sehingga sepotong kayu dibuat untuk memasak roti mereka, menunjukkan bahwasanya api itu akan mematangkan dan juga akan membuat matangnya yaitu makanan. Maka suatu saat dosa itu akan menjadikan hancurnya orang itu sendiri. Kemudian dia mengatakan, wa inna muhaqqaratid dzunubi mata ya'khudha sahibu tuhliku. Siapa saja yang melakukan atau meremehkan dosa, maka dosa itu akan menghancurkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan kita akan adanya bala musibah disebabkan dosa. Dia mengatakan, wa inna hadhil ummah, wa inna hadhil ummah, sebenarnya umat ini, fihi khasfun wa masfun wa qadfun, akan ditimpa bencana dunia, akan ada tanah yang longsor, akan ada perubahan cuaca atau rupa, dan juga akan ada gunung meletus, bahkan juga air yang naik di atas daratan. Fasala rajulun minal muslimin, maka ada salah seorang dari orang muslim menanya, ya Rasulullah, maka ya, kapan itu wahai Rasulullah? Kapan terjadi bencana bumi ini, gempa ini kapan terjadi? Yang kau katakan tadi wahai Nabi, kapan adanya banjir yang merenggut nyawa banyak, dan kapan adanya tsunami, kapan adanya balak yang lain, tanah longsor? Jawabnya, idza dhaharatil qainat, apabila sudah menyebar penari-penari perempuan, apabila sudah banyak penari, orang joget. Jangan harapkan dunia ini, bumi
Bala menyimpannya bukan karena hewan, bukan karena tumbuh-tumbuhan, tetapi karena pula manusia. Jangan dikira dengan joget, nyanyi, jalan itu tidak membawa bala. Makanya kita lihat negara Saudi Arabia, banyak ketenangannya walaupun ada gunung tidak meletus seperti di negara yang lain, walaupun ada banjir tidak membawa maut seperti tempat yang lain. Karena syirik, karena kemaksiatan semacam itu diberantasnya. Ini mengingatkan kita. Karena apabila sudah bala itu datang ke muslimin, tidak satu manusia yang kuat apapun bisa menolak bala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu bukan hanya merenggut nyawa kita di dunia, bahkan satu saat ada dosa yang menjadi hapusnya amal kita yang saleh, menjadi musnahnya amal kita yang saleh. Yang harus kita perhatikan, bukankah orang punya harta ingin dikumpulkan, bisa dimanfaatkan harta itu, maka suatu saat harta yang dikumpulkan itu akan terbakar apabila kita tidak berhati-hati meletakkannya, dan akan dicuri oleh orang apabila kita tidak berhati-hati menyimpannya. Demikian juga amal yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-dzulmu salasatun." Dosa itu ada 3. Kedzaliman itu ada 3. Dzulmun la yaqulullah. Kedzaliman atau dosa yang Allah tidak membiarkannya. Wa dzulmun yughfar. Dan kedzaliman yang mana Allah mengampuninya. Wa dzulmun la yughfar, dan ada dosa yang Allah tidak mengampuni. Fa dzulmun la yughfar, maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali orang bertobat adalah asyirku, fa innahu la yaghfirullah. Maka dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali orang itu bertobat, beristighfar, berhenti dari perbuatan syirik. Wa dzulmun yaghfirullah, dzulmul ibad, dzulmul 'abdi bainahu wa baina rabbih. Ada dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa yang berkenaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang bukan syirik, maka diampuni. Dan terhapus dengan amal kita, salat 5 waktu, dengan wudhu kita bersama tetesan air yang jatuh dari anggota badan wudhu kita dihapus. Demikian juga terhapus dengan siap, terhapus pula yaitu dengan amal-amal salat yang lainnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa. Yang nomor 3, wadulun la yaqulullah, yaitu dzulmun bainal ibad, dzulmul ibad, kedzaliman dosanya orang dengan orang. Fayaqtasallahu ba'dahum ala ba'din, maka Allah akan menghukum besok pada hari kiamatnya satu dengan yang lain. Dengan dasar ini kaum muslimin, ada 3 dosa yang menghapus amal yang harus kita hati-hati. Pertama, dosa syirik. Dosa syirik ini menghapus amal baik secara keseluruhan. Berbeda dengan orang itu batal sholatnya, maka belum tentu batal siamnya. Tetapi dosa syirik membatalkan semua amal soleh. Dan syirik itu adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan hambanya, atau menyekutukan hamba dengan Allah Ta'ala. Maka orang mengaku tahu dirinya, tahu sama gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kafir dia, kecuali kalau dia tobat. Mati tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Maka orang yang memohon berdoa kepada dukun, memohon kepada yang meninggal dunia adalah puncak syirik. Dan ini harus kita hati-hati. Maka orang meninggal dunia dia telah putus hubungannya dengan kita. Bagaimana kita minta kepada orang meninggal dunia? Bukankah jenazah itu kita sholati? Jenazah itu maknanya kita mendoakan jenazah saudara kita meninggal dunia. Kita doakan Allah maghfirlah wa Allah marhamhu. Bukan berarti jenazah itu yang kita suruh untuk mendoakan kita.
meninggal dunia dipanggil. Tidaklah orang memanggil orang meninggal dunia melainkan berdoa. Karena mustahil orang mati suruh dipanggil, tolong betulkan ensel mobil ini atau ensel rumah tersebut, mustahil. Maka orang yang memanggil orang mati berdoa pada orang meninggal dunia, maka itu adalah puncak syirik. Maka ini menghapus semua amal baiknya, kecuali apabila sebelumnya dia tidak tahu, kemudian tahu dia istighfar, bertobat, dan tidak lagi minta kepada jin, tidak lagi minta kepada ahli kubur, tidak lagi dia minta kepada paranormal. Maka siapapun yang bertobat sebelum dia meninggal dunia akan diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Ada pun ayat kaum muslimin yang menjelaskan bahaya syirik ini banyak sekali. Yang tadi Allah mengatakan inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni apabila dia itu disekutukan. Bagaimana Allah disekutukan dengan dukun? Maukah kita disekutukan dengan binatang? Kita tidak mau disekutukan, disamakan dengan binatang, tidak mau. Gajinya direktur disamakan dengan sapu, tukang sapu tidak mau, padahal sama manusianya. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan orang mati, disamakan dengan orang normal, disamakan dengan orang mengaku tahu urusan baik, disamakan dengan jin dan juga yang lainnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin tentang perbuatan syirik ini, karena syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Yang nomor dua, Allah menjelaskan walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika, dan sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi dan juga para utusan sebelum, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau wahai Nabi berbuat syirik, maka akan lebur, maka akan musnah semua amalmu yang baik. Jika seorang nabi, walaupun tidak mungkin berbuat syirik, jika seorang nabi berbuat syirik, maka Allah akan menghapus semua amalannya. Itu nabi tidak ada keringanan kalau beliau boleh berbuat syirik, ulama sunnah boleh berbuat syirik. Tidak, karena syirik menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Maka menunjukkan bahayanya. Siapapun yang berbuat syirik tanpa pandang bulu, nabikah atau sahabatkah atau yang lain, maka tetap lenyap amal solehnya. Maka rugilah kaum muslimin apabila kita sebagai umat yang banyak berdosa ini mempunyai amal-amal yang soleh, sudah amal kita sedikit tapi lebur dengan perbuatan syirik. Oleh karena itu jagalah amal kita ini, jangan sampai amal yang soleh ini hancur, lenyap disebabkan karena manusia itu berbuat syirik. Kenapa? Walau asyraku la habita lahum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, ini untuk umat yang pula, maka akan lebur semua amal baik mereka, tidak satupun sisa amal baiknya. Karena Allah dihina, karena Allah disamakan dengan orang mati, karena Allah disamakan dengan jin, karena Allah disamakan dengan hewan, karena Allah disamakan dengan azimah, karena Allah disamakan dengan tukang paranormal. Maka ini bahayanya syirik kaum muslimin yang harus kita pahami. Yang nomor dua, di antara dosa yang melebur amal, sekalipun amal itu tidak lebur semuanya amal soleh, tetapi melebur amal ibadah yang ia kerjakan adalah amalan bid'ah. Maka amalan bid'ah adalah amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang tidak ada tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa doa atau zikir atau sholat atau kurban atau berdakwah atau bermandat yang tidak ada tuntunan dari beliau, maka amalan itu bid'ah dan ditolak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, amlahum syuraka usara'u lahum minat-tin ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu, punya sesembahan-sesembahan, punya tandingan-tandingan, yang mana mereka itu membuat ketetapan-ketetapan atau syariat di dalam din Allah ini yang tidak ada izin darinya, malah dan bihillah, yang mana Allah tidak mengizinnya. Dan ini peringatan untuk kita semuanya.
bahwa ibadah tidak boleh dikurangi, ibadah tidak boleh ditambahi, ibadah tidak boleh dirubah, karena itu perintah Allah Ta'ala. Yang mana kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala, harus ikhlas karena Allah Ta'ala sebagai bukti syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, dan kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam cara ibadah kita kepada Allah sebagai bukti syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya kita bersyahadat la ilaha illallah? Kaum muslimin, apabila kita tidak memahaminya atau sudah memahaminya tetapi tidak mengamalkannya, sudah bersyahadat la ilaha illallah masih minta kepada dukun para norma, yaitu hanya Allah Ta'ala. Bagaimana dukun dimintai tersebut dia sendiri sakit? Bagaimana dukun dimintai terkaya sedangkan dia sendiri miskin? Kalau tidak percaya, ambil dia rumahnya, mau apa tidak dia? Minta dia sepeda motornya, mau apa tidak? Tentunya mereka menolak, bahkan mereka menerima pemberian dari orang yang meminta, yang menunjukkan miskin mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu adalah orang yang butuh kepada Allah Ta'ala. Maka semua manusia butuh kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita butuh kepada manusia? Butuh kepada manusia yang itu hanya manusia, tapi hanya Allah Ta'ala, kita hanya minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada kita, apakah kalian mau membuat syariat di dalam ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita semuanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang itu tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Karena ibadah tauqifiyah bersumber dari dalil. Ibadah bukan menurut perasaan kita, bukan katanya bapak kita atau kiai kita atau ustaz kita, tetapi ibadah itu adalah tauqifiyah, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW tidaklah mencontohkan kita ibadah baik itu surat atau yang lain melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kaum muslimin punya pendapat yang penting tidak ada larangan. Makin sering ucapan yang diucapkan oleh manusia, yang penting tidak ada larangan. Ibadah ya bukan yang penting tidak ada larangan, tetapi yang penting ada contoh. Bayangkan kalau ibadah yang penting tidak ada larangan, kita sholat cuma nanti 100 rakaat karena tidak ada larangan. Sholat maghrib dibuat 30 rakaat karena tidak ada larangan, maka ini tidak benar. Ibadah itu mana contohnya? Kalau urusan dunia, mana asalnya? Mana larangannya itu? Kalau urusan ibadah, mana contohnya? Karena kita dilarang beribadah dalam bentuk apapun. Tidak boleh beribadah menurut perasaan kita, hasil impian kita, atau hasil musyawarah, atau bagaimana disenangi oleh orang. Tetapi ibadah hanya ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang kita bahas tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tadi telah dijelaskan dua macam dosa yang menghapus amal. Pertama dosa syirik, menghapus semua amal soleh. Yang nomor dua dosa amalan bid'ah. Maka amalan bid'ah, amalan nyangkan, amalan yang menjadikan amalan tidak diterima dengan amalan itu. Maka apabila orang mengerjakan yang wajib dengan cara bid'ah, berarti ditolak yang wajib itu, berarti dia belum beramal. Jika dia mengamalkan sunnah ditambah bid'ah, berarti amalan sunnah itu ditolak, tetapi amalan yang lain tidak. Yang nomor tiga, kaum muslimin, dosa yang berkenaan dengan sesama manusia. Maka itu suatu saat akan membuat manusia hilang, berkurang, bahkan habis amal solehnya. Rasulullah SAW pernah menanya kepada sahabatnya, mal muflisu, wahai sahabatku, siapakah dinamakan bangkrut itu? Jawabnya, al muflisu fina
man la dirham wa la mata. Wahai Nabi, orang yang bangkrut di kalangan kita ini adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya duit. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut umatku ini, mana orang muslim yang bangkrut, besok datang pada hari kiamat disolatin dengan pahala sholatnya, wasiyami dengan pahala siyamnya, wazakatin dan juga dengan pahala zakatnya, bahkan juga yang lainnya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyami wazakat. Maka umat Islam, umat yang bangkrut besok pada hari kiamat, mereka itu membawa amal, membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya siam, membawa pahalanya zakat atau infak yang lainnya. Wayati syatamaha. Tetapi waktu di dunia dia mencaci orang, wa qadhafa hadza dan menuduh orang, sangkut pautnya dengan manusia, mencaci orang dan menuduh orang. Wa akala mala hadza dan makan hartanya orang yang itu bukan haknya, entah itu makan warisan yang itu bukan haknya dia saja, atau mengurangi timbangan, atau dia menerima suap, atau dia menipu, atau menjual barang yang lain, atau dia hutang tidak mau dibayar, atau pinjam tidak dikembalikan, makan hartanya orang. Wasafaka dama'ala, dan dia mengalirkan darah saudaranya, atau membunuh orang atau melukai. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Besok pada hari kiamat orang ini meninggal dunia sebagaimana kita saksikan, tidak satu pun meninggal dunia walaupun kaya akan dibekali, dibawa emas dan perak, tidak. Semua orang meninggal dunia membawa amal. Maka ada amal yang dibawa, amal yang jelek, dan ada amal yang baik yang dibawa. Maka besok orang-orang yang didolimi ini, orang yang hutang yang tidak dibayar dia, pinjam tidak dikembalikan, mengurangi timbangan dia, menipu barang orang lain dia, mereka kumpulkan hasil yang haram ini, fayu'ta min hasanatihi wa hadza yu'ta min hasanatihi. Besok orang-orang di dalam itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala, diambilkan, ditebus dengan amal solehnya. Karena orang meninggal dunia tidak membawa emas dan perak, ditebus dengan amal solehnya, ditebus dengan amal sholatnya. Wa hadza yu'ta min hasanatihi. Maka orang di dalam ini dikurangi timbangan ini, diambilkan dari pahala puasanya, dan ini diambilkan dari semuanya orang di dalam ini didatangkan. Fa'in faniyan qabla an yuqdama alaihi, maka apabila habis pahala salatnya, pahala siyamnya, pahala zakatnya yang hanya habis, belum selesai tabungannya, masih ada orang di dalam belum dibayar, fa'ukhidha min sayyi'atihi, maka diambilkan dosanya orang di dalam ini, faturiha alaihi, dilemparkan kepada orang yang mendolimi, faturiha finnar, sehingga orang yang dilemparkan di neraka dan di neraka. Ini mengingatkan kita kaum muslimin yang gagal, yang jujur, yang menimbang pas 1 kilo 1 kilo. Jangan mengambil hak orang lain, punya tanah orang lain jangan dijual. Warisan dibagi yang baik agar kita tidak kena masalah di akhiratnya nanti. Begitulah kaum muslimin, asyhadulillah, merupakan peringatan untuk diri saya dan mengajak saudara kami yang beriman. Semoga dengan keterangan ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya, mengampuni dosa kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi ulama'ana, Allahumma hdi umara'ana, Allahumma hdi jami'al muslimin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.